Kita bincang-bincang lebih jauh tentang Papri, ya. Mungkin Anda bisa cerita sama saya masa kecil Anda, ya. Karena kalau saya lihat di daftar CV Anda lahir di Sidrap, biasanya orang Sidrap itu kurang yang jadi penyanyi. Nggak tahu tiba-tiba Anda lahir 8 September ya. 8 September. Oke. Tahunnya udah tua lah, tapi saya lebih tua. Ya. Saya coba cerita masa kecil Anda di mana? Baik, lanjut. Saya lahir di Sidrap, di Kota Pakajene, 8 September. Sekolah SD sampai SMP di Sidrap saya Kancu. Jadi saya ini produk orang kampung sebenarnya. Jadi betul-betul saya produk orang kampung, lahir dari keluarga sederhana, bapak dari Angkatan Darat. Saya tidak tahu kenapa saya dikirim. Jadi di usia saya yang masih SMP, setelah SMP dikirim ke Makassar, dititip lah. Jadi kalau kita dulu itu memang, jadi waktu zaman dulu itu kita suka dititip di keluarga. Saya kebetulan dititip di Pak Ilyas Hadade. Waktu itu dia dosen IKIP, dia juga pelatih PSM. Jadi saya hobi olahraga juga kan. Nah kemudian saya masuk di SMA 2. Saya angkatan tahun 81 kalau tidak salah. Ya 81 saya masuk SMA 2. Menyelesaikan pendidikan tahun 84 kan Di 84 kemudian saya sekolah di Malang, kuliahnya di Malang. Saya ngambil jurusan akuntansi, jadi pikiran saya sebenarnya akuntan saya kan Jadi saya akuntan, selesai di Malang lalu hijrah. Perjalanan hidup saya itu hijrah ke Jakarta. Jadi begitu selesai lulus kuliah, saya diterima di bank. Jadi awalnya karena saya magang di kantor akuntan di Malang itu, kantor akuntan Made Sudarma. Jadi saya auditor background saya. Lalu saya kerja di bank Malang Melintang. Jadi tahun 90 saya selesai 91 di Jakarta itu, dari bank ke bank kita waktu zaman itu karena ada Fakto 28 waktu itu yang memudahkan pemerintah membuka walaupun hanya dengan modal 10 miliar pada saat itu, sehingga bank-bank swasta begitu banyak yang bermunculan zaman itu. Jadilah kita banker yang dari sana dari sini itu dibajakan Kancu. Nah perjalanan itulah yang membuat saya mungkin terbentuk karakter, karena dari sejak SMP itu memang sudah diajari bagaimana kita survive dengan usia begitu, bagaimana kita survive. Jadi kalau saya bilang memang hidup ini kadang ditentukan dengan bagaimana life skill yang kita selama ini, yang background hidup kita Kanco. Jadi saya merasa tertempa dari situ. Jadi walaupun tinggal di keluarga tapi kita tidak merasa keluarga, sehingga kita terbiasa ringan tangan, kemudian membantu belajar sendiri, sudah bangun subuh-subuh, sholat subuh, karena ketakutan kita tinggal di rumah orang yang tidak boleh bangun siang. Nah ini yang terbiasa. Saya di bank di Jakarta itu sampai dengan tahun 95 kan Di bank apa? Saya pernah di Bank Lipo, pernah di Bank Bira, terakhir saya di Indotrade Bank. Kebetulan punya Dewu mobil ya. Saya tidak tahu Dewu mobil itu tahun 95, lalu saya dikirim ke Australia, Sydney. Perwakilan Dewu di Sydney waktu itu kan. Lalu krisis ekonomi tahun 98 itu membuat semua harus tutup. Nah di saat itulah saya pulang kembali ke Indonesia.
Saya masuk ke waktu itu holding sebenarnya saya di Jakarta, kembali lagi di Jakarta Kancu. Kemudian saya memulai lagi di salah satu shopping mall. Jadi waktu itulah saya di shopping mall, kebetulan grupnya kita itu banyak, ada rumah sakit, ada developer pengembang, ada pabrik, macam-macam. Nah, saya kebetulan di holding, dipercaya memanage. Jadi saya di keuangan, background saya. Namun tahun 2000 itu saya harus berpikir bahwa saatnya barangkali saya sudah memulai usaha sendiri, merasa waktu itu sudah cukup pengalaman untuk memulai bisnis sendiri. Lalu saya full tahun 2000 itu full berbisnis saya kan. Nah, cuman memang berbisnis karena kita terbiasa berorganisasi, karena waktu di Malang Kancu saya ketua IKAMI namanya, kalau kita yang mahasiswa Sulsel. ya mahasiswa. Waktu itu IKAMI ini masih satu dulu kita, IKAMI Sulawesi dulu. Iya. Nah, saya waktu itu kebetulan ketuanya tahun 91. Karena terbiasa kita di organisasi, lalu setelah saya keluar juga kerja di bank, kembali lagi saya masuk ke dunia politik. Jadi organisasi waktu itu masuklah saya ke partai politik. Masuk ke dunia partai politik bersama dengan Haji Rusdi di masa waktu itu. Kita mencoba kembali menata kehidupan kita sebagai orang daerah. Saya bersama Pak Haji Rusdi, saya wakil sekjen, lalu saya bertarung di Banten. Saya terpilih jadi ketua DPW Banten. Jadi Partainya? Partai Bintang Reformasi. Waktu itu ketua umumnya Jenudin Emset. Iya. Nah, terpilihlah saya jadi anggota DPR juga waktu zaman itu. Banten. Di Banten, zaman Bu Atut. Iya. Bu Atut sebelum Rano Karno. Jadi pas Bu Atut selesai, saya juga selesai. Provinsi atau kabupaten? Di provinsi saya. Ya, jadi Bu Atut itu juga gubernur. Saya 2009 terakhir. Begitulah perjalanan saya Kancu, panjang sebenarnya. Ya, jadi lalu setelah selesai saya 2009 kembali saya pulang kampung lah. Nah ini sampai sekarang saya sudah di sini. Oke. Biasanya memang saya sih tidak heran kalau anak tentara itu malah melintang biasa. Ini kan biasanya orang bilang ya nakal-nakal juga lah kalau anak tentara, anak kolong. Kan SMA tinggalkan Sidrap ya? Iya, jadi setelah saya tamat SMP saya ke Makassar. Nah, iya, Saya SMP di artinya kenakalan itu di SMP sama SMA kan masih nakal. Ya. Nah, perjalanan hidup Anda ini kan tentu dorongannya besar sekali dari orang tua, dari bapak, dari ibu, ya. Nah, siapa yang berperan besar terhadap perjalanan kehidupan Anda, ayah atau ibu? Jadi dua-dua kalau menurut saya, karena memang kalau pesan bapak saya itu kelihatannya memang kalau tentara itu tegas ya. Jadi dia mengajarkan bagaimana kita menjaga harga diri. Nah itu pesan bapak. Tapi kalau ibu bagaimana mengajarkan kasih sayang. Ini dua-dua yang tidak bisa terlepas Kak Ancu. Itu saya kira dalam kehidupan setiap manusia, peran orang tua tentu punya jasa yang cukup besar yang membentuk karakter kita. Saya kira dua-duanya kan. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Cuma memang karena tentara ini dari Bone pindah kemudian ke Bontojai, kemudian kembali tugas di Sidrap. Kami terbiasa lah hidup di asrama dengan keterbatasan. Sempat hidup di asrama? Sempat hidup di asrama. Apa pangkat terakhir ayah ya? Jadi tetap prajurit dia. Jadi terakhir itu pembantu letnan 2 kalau nggak salah dia. Pelda. Pelda. Ya.
Jadi zaman itu mungkin susah barangkali orang sekolah sehingga Iya, jadi tentara. jadi tentara lah. Nah, menjadi kebanggaan juga Oh, sebagai anak tentara kan. Saya cukup bangga lah dengan profesi orang tua kita zaman itu. Anda Sebagai- anak tertua, Saya yang tengah-tengah. tengah. Saya yang tengah dari 5 bersaudara, 2 laki-laki, 3 perempuan. Saya yang di tengah-tengah. Nah, cuma memang walaupun saya di tengah, saya cukup mendominasi lah. Artinya di keluarga kita itu karena di tentara kita terbiasa demokrasi, walaupun bapak tentara, tapi kita diajarkan bagaimana berdemokrasi. Artinya di kampung itu kan saya masih merasakan susahnya zaman itu sampai kita harus makan beras merah, Iya. bulgur, tahu? Ah. Jadi saya SMP kalau tidak salah, SD kelas 6, tentara dapat bagian dari kantor itu beras merah bulgur namanya. Kita tapi alhamdulillah sebagai anak tentara walaupun susah tetap masih kita Tapi bisa di makan. Sidrap di Kota Pangkajene. Di Kota Pangkajene saya kan. Oke, baik. Bung Mahdar, kita break. Kita lanjut sebentar lagi dengan tema yang